Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heki Winarta, NPM 1921010050 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Inta Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas UAS kami, yaitu tentang hukum perdata internasional. Pertama ada bab 1, yaitu tentang pengertian hukum antar tata hukum. Pengertian dari hukum perdata internasional, terdapat perselisihan antara ahli hukum, yang bahkan hanya dengan membaca judulnya saja. Sumber hukum dari hukum perdata internasional ini sendiri bahkan berasal dari hukum nasional, tidak seperti namanya yang hukum perdata internasional. Disebut dengan hukum perdata internasional karena bukan sumbernya yang bersifat internasional, akan tetapi hubungan yang ada di dalamnya itulah yang bersifat internasional. Istilah hukum perdata internasional sendiri sebenarnya menimbulkan beberapa perdebatan, akan tetapi karena belum menemukan istilah yang belum tetap dan orang-orang juga sudah paham mengenai hukum perdata internasional ini, maka istilah hukum perdata internasional ini tetap digunakan. Nama lain untuk hukum perdata internasional adalah hukum perselisihan atau conflict of law. Tetapi daripada itu, istilah yang tepat untuk hukum perselisihan adalah courts of law. Istilah lain yang tepat untuk menggambarkan hukum perdata internasional ini adalah hatah atau hukum antar tata hukum. Hukum perselisihan adalah yang mengatur tentang peristiwa yang memuat dua atau lebih aturan, kaidah, sistem, subsistem yang berbeda. Juga termasuk dalam aturan hukum ini seperti hukum antar golongan, hukum antar adat, hukum antar waktu, hukum antar wewenang, juga hukum perdata internasional. Kemudian bab 2, yaitu tentang titik-titik pertalian. Titik pertalian atau titik tawar adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Untuk mengetahui hukum apa yang harus diberlakukan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik taut yang ada atau berkaitan di dalam masalah hukum perdata internasional tersebut dengan melihat kepada titik-titik pertalian yang ada. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan hukum perdata internasional. Kemudian bab 3, yaitu tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang warga negara atau warga negara asing erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Sedangkan prinsip domisili bertitik pada segi teritorial, menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Adapun alasan-alasan pro-prinsip kewarganegaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang. Kemudian yang kedua, lebih baik permanen dari hukum domisili. Kemudian, prinsip kewarganegaraan membawa kepastian yang lebih banyak. Adapun alasan-alasan pro-prinsip domisili adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum domisili ialah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. Kemudian, prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. Kemudian yang ketiga, hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. Kemudian yang keempat, cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum, yaitu tentang penunjukan kembali atau disebut dengan renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Persoalan renvoi berkaitan dengan
persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dalam menentukan status personal seseorang, terutama terjadi karena ada perbedaan prinsip yang dianut nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Kemudian ada bab 5, yaitu tentang kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translasian atau penyalinan daripada fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini yang merupakan klasifikasi dari fakta-fakta persoalan penting yang muncul dalam proses kualifikasi hukum perdata internasional. Pada dasarnya adalah berdasarkan sistem hukum kualifikasi. Dalam suatu perkara, hukum perdata internasional seharusnya dilakukan. Adapun beberapa teori kualifikasi, yaitu ada teori kualifikasi menurut hakim, teori kualifikasi menurut lex Pauri yang diperluas, ada teori kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder, dan juga ada teori kualifikasi otonom. Ada bab 6, yaitu tentang ketertiban umum. Contoh-contoh ketertiban umum yaitu masalah-masalah perbudakan, kematian perdata, larangan-larangan perkawinan Nazi Jerman, alasan-alasan perceraian, dan nasionalisasi tanpa ganti rugi. Ketertiban umum dipakai seirit mungkin. Hal ini hanya jika diperlakukan sekali, sebagai ultimum remedium. Boleh dipakainya ini jika terlalu banyak dipergunakan lembaga sederhana umum ini, kita bisa dicap sebagai menganut repsiyisme. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Kaidah-kaidah yang membatasi kekuatan ekstrateritorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah yang termasuk ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perorangan. Terhadap istilah ketertiban umum internasional, terdengar kecaman karena sesungguhnya yang dikehendaki bukan untuk menjelaskan bahwa ketertiban umum ini bersifat internasional, tetapi sesungguhnya bahwa tertiban umum sifatnya tidak lain daripada nasional. Kemudian ada bab 7, yaitu tentang penyelundupan dan ketertiban umum. Persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh adalah beberapa persoalan pokok hukum perdata internasional yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem hukum atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam hukum perdata internasional, yaitu persoalan sejauh mana sebuah hukum asing sebagai akibat adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara yang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Berikut ini contoh-contoh penyelundupan hukum, yaitu yang pertama, seseorang wanita warga negara Spanyol dan seorang pria warga negara Italia berdomisili di Swiss. Kemudian yang kedua, mereka berniat untuk menikah di Inggris. Kemudian, pria Italia pernah menikah di Italia dan bercerai dari perkawinan pertama itu di Swiss. Kemudian yang keempat, permohonan perkawinan kedua ini diajukan di Inggris. Kemudian ada bab 8, yaitu tentang pilihan umum. Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum dari lex Pauri dan merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok seksnormen dari suatu sistem hukum tertentu, bukan ke arah kolisionorme. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoi. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur
hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Kemudian ada bab 9, yaitu tentang persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan adalah keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara, tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan-persoalan pendahuluan dalam praktek jarang terjadi, dan hakim pun tidak sering mempertimbangkannya. Hal ini disebabkan karena harus ada 3 syarat, yaitu yang pertama, bahwa dalam suatu persoalan hukum perdata internasional harus dipergunakan hukum asing. Kemudian yang kedua, bahwa hukum perdata internasional asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah hukum perdata internasional forum sang hakim. Kemudian yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. Kemudian ada bab 10, yaitu tentang penyesuaian. Istilah hukum perdata. Istilah-istilah yang banyak berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental ini kemudian diterjemahkan menjadi hukum perdata internasional. Setiap kali apabila terdapat persoalan yang dikaitkan kepada dua atau lebih stelsel hukum yang berlainan, timbullah keharusan untuk melakukan penyesuaian ini. Tidak semua penulis hukum perdata internasional memperhatikan persoalan-persoalan penyesuaian, disebabkan diantaranya karena pertimbangan bahwa masalah ini tidak lagi termasuk dalam hukum perdata internasional. Disebabkan tugas hukum perdata internasional ialah hanya menemukan hukum yang harus diberlakukan, dan hal ini sudah terlaksana dengan menunjukkan hukum asing yang bersangkutan pada saat timbulnya persoalan-persoalan penyesuaian ini. Kemudian ada bab 11, yaitu tentang timbal balik dan pembalasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan yang berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara-negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara ampil kemukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya pada pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.